Pada tanggal 8 Mei 1993, mayat seorang aktivis buruh bernama Marsina ditemukan dengan sangat tragis di Desa Wilangan, Jawa Timur setelah 3 hari dinyatakan menghilang. Marsina sendiri merupakan seorang wanita kelahiran Lundo 10 April 1969. Marsina lahir dari pasangan Astin dan Sumini. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijiati. Ibunya telah meninggal sejak ia masih kecil. Kemudian Marsina dibesarkan oleh neneknya. Sejak kecil Marsina sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah dasar, Marsina sangat rajin berjualan gabah dan jagung untuk membantu neneknya. Setelah naik kelas 6, ia pindah ke SDN Karangsemi dan kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Nganjuk pada tahun ajaran 1981. Mencoba melanjutkan ke SMA Negeri namun gagal, dan akhirnya Marsina bersekolah di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya seorang pamannya. Marsina memang tergolong murid yang pintar. Ia sering mendapat juara di kelasnya. Hobi Marsina yaitu membaca buku. Cita-cita Marsina masuk kuliah jurusan hukum, namun terbentur biaya yang sangat mahal, hingga cita-cita tersebut harus ia kubur untuk sementara waktu. Tak putus asa, Marsina pun hijrah ke Surabaya, menumpang di rumah kakaknya Marsini yang sudah berkeluarga. Di sana ia warawiri melamar pekerjaan di beberapa pabrik. Kerja kerasnya berbuah hasil. Ia diterima bekerja di pabrik plastik SKW. Sambil ia bekerja, Marsina pun mencari pekerjaan sampingan yaitu berjualan nasi bungkus di sekitar pabrik dengan harga senilai Rp150 per bungkusnya. Marsina terus berpindah dari satu pabrik ke pabrik lainnya untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Hingga akhirnya Marsina pun keterima bekerja di PT Catur Putra Surya atau CPS, sebuah pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Di sana Marsina bergabung dengan serikat buruh. Walaupun ia tergolong baru, namun semangat Marsina sangat vokal memperjuangkan hak-hak para buruh. Puncaknya terjadi pada tanggal 3 Mei 1993, di mana sebelumnya ada edaran dari Gubernur KDH TK 1 Jawa Timur yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok. Atas dasar tersebut, karyawan PT CPS melakukan unjuk rasa agar menaikkan upah mereka dari semula 1.700 menjadi 2.250. Unjuk rasa dilakukan pada tanggal 3 Mei 1993, namun PT CPS tetap tidak mau menaikkan upah para buruh. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan para karyawan terhadap tuntutannya. Di hari yang sama, pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Dan tuntutan para buruh pun akhirnya disepakati oleh PT CPS. Namun pada tanggal 5 Mei 1993, 12 buruh tanpa Marsina yang terlibat dalam demo kenaikan gaji diberikan surat pemutusan hubungan pekerjaan. Mereka diberikan surat pengunduran diri untuk ditandatangani karena mereka dianggap telah menghasut para pekerja-pekerja lainnya.
Pemutusan hubungan kerja itu tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, melainkan dilakukan oleh pihak aparat Kodim. Berdasarkan laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat LSAM, emosi Marsinah memuncak ketika tahu rekannya dipaksa mengundurkan diri. Dia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Sebab dalam surat kesepakatan itu, 12 tuntutan buruh diterima termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. Tanggal 6 Mei merupakan hari libur nasional Waisak, sehingga para buruh tidak ada yang bekerja. Namun di tanggal 7 Mei 1993, para buruh tidak melihat Marsinah masuk kerja. Mereka mengira Marsinah pulang ke kampung halamannya di Nganjuk. Namun pada tanggal 8 Mei 1993, mayat Marsinah ditemukan di gubuk tidak jauh dari tempat kerjanya. Dari hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap Marsinah menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan, labium minora sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang punggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar, rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 meter. Di waktu berbeda, aparat militer menangkap para petinggi PT CPS, mulai dari Satpam, Kabag, dan Direktur PT CPS sendiri yaitu Yudi Susanto, serta satu-satunya perempuan bernama Mutiari yang menjabat sebagai 9 orang tersebut disiksa secara brutal oleh aparat agar mereka mengakui skenario palsu mengenai pembunuhan Marsinah. Setelah dilakukan persidangan yang alot pada tahun 1995, para 9 terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Marsinah. Sampai saat ini, pembunuhan Marsinah masih menjadi misteri. Dan walaupun Marsinah sudah tiada, namun semangatnya sudah menjadi. Bahkan setiap hari buruh, nama Marsinah tetap digaungkan di berbagai penjuru daerah. Selamat tinggal, Marsinah, sang pahlawan buruh.